Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Setelah kemarin bab afal madhi madhin mudhari'un amr. Al madhi mabtul akhir abadan wa amru majzumun abadan wal mudhari'u makana fi awwalihi iddaz zawaidi dan seterusnya. Sekarang kita tanda i'rab al muyassar yang disertai dengan banyak praktek. Ingin efektif ya dengan maknani lebih efektif. Kenapa di al muyassar menempatkan isim terlebih dahulu daripada fi'il dan huruf? Karena memang dalam kitab Jurumiyah sendiri itu isim itu ada di urutan pertama, dan berulang kali saya menyampaikan ke santri, teman-teman santri, bahwa secara berurutan yang disebut pertama kali itu yang penting, yang lebih penting, yang terpenting. Sama seperti ketika ada pembicara di sambutan atau apapun, pertama kali disebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu yang menjadi yang terpenting di atas yang lain. Pun begitu dalam nahwu melalui Jurumiyah al-kalam selakun wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun, maka isim yang terlebih dahulu disebut, maka kalimat isim merupakan kalimat yang pertama kali harus dipahami oleh santri, karena itu yang paling banyak dijumpai. Yang kedua, pembagian isim mufrad, maka isim mufrad dalam bab i'rab itu ada pembagian i'rab itu ada rafa, nasab, jar, jazm. Yang pertama adalah i'rab rafa, maka i'rab rafa yang pertama kali yang paling banyak dijumpai dalam kitab. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah setelah i'rab rafa itu fama dhammatu. Pertama kali tanda i'rab rafa yang disebut adalah dhammah. Isim mufrad rafa, tanda i'rab rafa berupa dhammah, dan pertama kali ketika dhammah sebagai tanda i'rab rafa bertempat pada isim mufrad, itu yang paling banyak dijumpai. Itu muqaddimah. Melanjutkan apa yang kemarin, yaitu tanda i'rab al muyassar. Tanda i'rab kalimat yang di'irabi al mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harokat wa qismun yu'rabu bil huruf. Kalimat itu terbagi menjadi dua, kalimat yang di'irabi dengan harokat, kalimat yang di'irabi dengan huruf. Kita mulai dari kalimat yang di'irabi dengan harokat. Yang di'irabi dengan harokat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari'. Ini rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, khofatnya dengan kasrah, kecuali jamak muannats salim nasabnya ditandai dengan kasrah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun taiki ku ana fasal suci tahrumu haram apa as-sholatu salat. Apa as-sholatu? As-sholatu kalimat isim karena ada al, dan mufrad karena artinya dari as-sholat hanya sholat.
bukan dua sholat, bukan beberapa. Dan akhir dari as-sholat isim mufrad itu di dhammah. Berarti as-sholat itu kalimat isim mufrad beri'rab rafa. Allati kang laisa kang ora ono laha iku tetep kedue salat apa sababun sebab mutaqaddimun kang dingini wala muqarinun lan ora kang barengi fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Inta tulu isyamsi rupane ing dalem nalikane metune srengenge hatta tartafia sehingga munggah apa sames qadra rumkin ing kira-kirane sak penombak. Inta tulu isyamsi inda kedudukan menjadi dzaraf dan mudhaf. Dzaraf inda kalimat isim mudhaf, karena mudhaf berarti dia isim artinya han mufrad, dan mufrad ketika di fathah berarti beri'rab nasab. Tulu isyamsi metune srengenge, tulu'i metune hanya metune, bukan dua, bukan beberapa, karena isim mufrad kalimat isim yang tidak mempunyai arti dua atau lebih. Tulu isyamsi metune srengenge isim mufrad huruf akhir ain berharokat kasroh, berarti tulu'i beri'rab jar, karena isim mufrad ketika dhammah berarti beri'rab rafa, ketika fathah beri'rab nasab, ketika kasroh beri'rab jar. Asyamsi kalimat isim mudhaf ilaih dan ada al, artinya srengenge hanya matahari, matahari, bukan dua matahari, bukan beberapa, berarti asyamsi isim mufrad. Akhir dari asyamsi adalah huruf sin berharokat kasroh, maka asyamsi ini beri'rab jar, karena kita tahu kalimat yang di'irobi dengan harokat itu ada 4: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari'. Semuanya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak muannats salim rofa'nya ditandai dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Hatta tartafi'a sehingga munggah apa syams, hatta tartafi'a sehingga munggah apa asyams. Nah, ada opo berarti ada fi'il. Opo kedudukan dalam jumlah itu fa'il, berarti ada fi'il. Fi'il diantara keduanya, antara hatta dan tartafi'a, itu adalah tartafi'a yang merupakan kalimat fi'il dan kalimat fi'il mudhari'. I'rabna nasab karena ada hatta. Qadra ruhin ing kira-kirane sak penumbak, qadra rumhin sak kira-kirane, berarti dia mudhaf, kira-kirane pelajaran kemarin. Nah, mudhaf berarti kalimat isim mufrad. Qadra akhir kalimat dari qadra berupa ra di fathah, berarti qadra beri'rab nasab. Rumhin sak penumbak, rumhin kalimat isim mudhaf ilaih. Huruf akhir dari rumhin adalah hak berharokat kasroh, berarti rumhin beri'rab jar. Wa intal istiwa ilan ing dalem nalikane istiwa. Wa indal istiwa ilan ing dalem nalikane istiwa, ing dalem ditandai dengan Allah,
Jadi dalam Al-Muyassar memang menekankan pertama kali sebelum masuk nahwu itu tetap maknani, karena ya seperti ini. Untuk mengingat simbol itu sak repotan tersendiri. Tapi dengan seringnya menulis, seringnya melihat, seringnya mengingat, karena dengan menulis mau tidak mau santri mengingat, insya Allah santri itu lebih paham. Wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane istiwa, inda kalimat isim karena mudhaf, istiwa'i mudhaf ilaih. Inda isim karena mudhaf, huruf akhir dari inda adalah dal berharokat fathah. Berarti inda berirob nasab. Karena kita tahu isim mufrad ketika dhammah akhirnya, akhir kalimat dari isim mufrad itu di dhammah berarti berirob rofa. Akhir kalimat berirob fathah berarti nasab. Akhir kalimat dari isim mufrad berirob harokat kasroh berarti berirob khofat. Fi ghairil jum'ati dalam liyane dina Jumat. Hatta tazula sehingga lingsir apa syams. Ini rujuk. Ini sarepotan tersendiri ketika belajar rujuk. Bagi pemula itu sarepotan tersendiri. Maka di Al-Muyassar belajar untuk maknani itu disediakan rujuk seperti ini. Di anak menirukan, mencontoh. Wa indal isfirari al ing dalem nalikane kuning-kuninge syams. Hatta tagruba sehingga surup apa syams. Tuh selanjutnya sampean bisa latihan makna yang kalimat isim, apa penyebabnya, mufrad tasniyah dan jamaknya, dan apa i'rabnya. Saya baca pelan-pelan supaya jenengan semua punya waktu untuk mencoba. Wa ba'da sholati subhi, wa ba'da lan ing dalem, wa ba'da sholati subhi lan ing dalem nalikane sakwise salat subuh, hatta tatlu'a sehingga metu apa syamsu srengenge. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawise salat asar, hatta taghruba sehingga surut apa syams. Silakan untuk dicoba. Mana yang kalimat isim, apa penyebabnya, dan apa i'rabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.